Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Arini Nur Fazri. Sebenarnya kakak di sini gak sendiri karena kakak ditemani oleh rekan kakak yang bernama Kak Dede Muhammad. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang statistika. Semoga apa yang kami jelaskan ini ada manfaat yang bisa kalian ambil dan kami juga dapatkan. Nah, jangan lupa diawali dengan bismillah, diniatkan dengan untuk menuntut ilmu dan bisa menyebarkannya. Oke, simak ke depannya ya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke materi statistika. Untuk statistikanya sendiri itu memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian, yaitu dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, penyusunan desain penelitian, dan juga penentuan sampel serta analisis data. Nah, jika dilihat dari definisinya, untuk statistika itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara pengumpulan data, pengolahan atau analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Nah, untuk ada nih dari pengertian dasar yang ada pada statistika. Yang pertama, ada dari jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data ini dibagi menjadi dua. Ada data kuantitatif dan juga data kualitatif. Untuk data kuantitatif itu merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan. Contohnya data tinggi badan dan juga data berat badan. Lalu kalau data kualitatif yaitu data yang menyatakan keadaan atau karakteristik yang dimiliki objek yang diteliti. Biasanya data ini tidak dapat dituliskan dalam bentuk bilangan. Contohnya data jenis kelamin dan juga data makanan favorit. Nah, yang kedua yaitu ukuran data. Untuk ukuran data yaitu banyaknya datum pada data ya. Nah, yang ketiga ini ada statistik. Nah, statistik kan tadi kan kita bahas tentang statistika ya, dan juga ada statistik. Untuk statistik itu merupakan segala informasi yang bisa didapatkan dari data. Nah, statistik ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan juga statistik inferensi. Nah, untuk statistik deskriptif itu merupakan segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Nah, untuk sedangkan statistik inferensi yaitu statistik yang diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Lalu nomor 4 yaitu ada populasi dan sampel. Untuk populasi itu merupakan semua objek yang diteliti. Sedangkan sampel itu merupakan bagian dari populasi yang diambil datanya dan dibuat statistiknya. Lalu yang kelima nih ada data tunggal. Nah, untuk data tunggal, statistik data tunggal itu merupakan statistik yang meneliti data dengan satu variabel. Nah, untuk yang keenam ada kuartil. Nah, kuartil itu tuh merupakan apa sih kuartil? Nah, kuartil itu datum yang membagi data terurut menjadi seperempat bagian. Jadi ada kuartil bawah yaitu Q1, ada kuartil tengah yaitu Q2 dan kuartil 3 yaitu kuartil atas. Nah, yang ketujuh ada statistik 5 serangkai. Sebenarnya untuk statistik 5 serangkai ini disajikan dalam bentuk tabel ya. Mungkin ada di slide selanjutnya. Kita lanjut dulu ke nomor 8 yaitu rataan kuartil dan rataan 3. Untuk rataan kuartil dan rataan 3 itu ada rumusnya nih. Ada rataan kuartil yaitu setengah. Kita bisa cari dengan setengah dikali Q1 ditambah Q2. Q1 ditambah Q3. Dan untuk rataan 3 kita bisa cari menggunakan 1/4 dikali Q1 tambah 2Q2 dan ditambah Q3. Nah, yang ke-9 ada jangkauan. Nah, untuk jangkauan ini kita bisa dengan dilambangkan dengan huruf J ya. Nah, kita cari dengan menggunakan X max dikurang X min. Nah, tadi kita bahas yang tentang statistik 5 serangkai. Nah, di sini ada tabelnya. Jadi, kita perhatikan sebelah sini ya. Ada Q2 ada di atas ini, Q1 lalu Q3. Q1 itu sama dengan X min-nya. Lalu Q3 itu merupakan X max-nya. Nah, kita lanjut ke penyajian data. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel dapat dilakukan melalui daftar baris kolom atau daftar distribusi frekuensi. Nah, jadi untuk penyajian data ini ada istilah-istilahnya. Istilah-istilahnya itu dalam daftar distribusi frekuensi
ada batas kelas, ada tepi kelas, ada lebar kelas, dan juga ada titik tengah. Kita lebih perdalam lagi ya. Nah, untuk yang pertama ada batas kelas. Untuk batas kelas itu merupakan nilai-nilai ujung yang terletak pada kelas. Jadi ada nilai ujung bawah, yaitu nilai terkecil dari kelas, atau bisa kita sebut dengan batas bawah kelas, dan nilai ujung atas atau nilai terbesar yang kita sebut dengan atas batas kelas. Lalu tepi kelas dibagi menjadi dua, ada tepi bawah dan tepi atas. Untuk tepi bawah itu yang paling kiri ya, dan tepi atas itu paling kanan. Nanti kita perhatikan menggunakan tabel. Nah, untuk tepi bawah ini kita cari dengan batas bawah kelas, kita kurangkan dengan 0,5, sedangkan tepi atasnya kita cari dengan batas atas kelas ditambah dengan 0,5. Lalu ada lebar kelas. Nah, lebar kelas atau panjang kelas, atau kita bisa sebut dengan interval kelas. Caranya itu kita cari dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Bisa juga dengan jangkauan perbanyak kelas. Nih, yang keempat ada titik tengah. Untuk titik atau nilai tengah kelas, kita cari dengan setengah dikali batas bawah kelas dikurang batas atas kelas. Nah, setelah itu masuk ke statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini dibagi menjadi 3, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan juga ukuran penyebaran. Untuk ukuran pemusatan yang pertama dibagi menjadi 3, ada rata-rata hitung atau mean, ada nilai tengah atau median, dan juga ada nilai yang paling sering muncul yaitu modus. Nah, kita masuk ke rata-rata hitung ya, atau kita sebut dengan mean. Nah, untuk rata-rata hitung itu kita merupakan ukuran pusat data yang paling sering digunakan. Jadi karena mudah dimengerti oleh siapa saja dan dari perhitungannya pun mudah gitu ya. Nah, untuk data tunggal ini tuh kita bisa gunakan untuk data tunggal dan juga data berkelompok. Ada rumus-rumusnya ya. Untuk data tunggalnya itu kita baca dengan X bar. Nah, itu tahu nilai rata-rata, kita cari dengan nilai XI-nya, nilai data ke I-nya per banyak data atau N. Nah, untuk data berkelompoknya kita cari dengan nilai rata-rata sama dengan FI/XI, di mana FI merupakan frekuensi kelompok data KI dan juga XI yaitu nilai tengah kelompok data KI dibagi dengan frekuensi kelompok data KI. Lalu ada nilai tengah atau median. Untuk median itu merupakan nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Untuk jumlah data ganjil, median akan tepat pada satu nilai. Namun untuk jumlah data genap, median itu harus kita cari dari rata-rata hitung dari 2 nilai data yang ada di tengah. Jadi cara mencari median tuh dibedakan antara data tunggal dan juga data berkelompok. Nah, untuk menentukan median dari data tunggal itu dapat kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, mengurutkan data, kemudian kita cari nilai tengahnya. Lalu yang kedua, untuk data tunggal yang ganjil atau genap, nilai median itu kita hitung memakai rumus. Nah, rumusnya itu ada nih, data tunggal ganjil. Kita cari median tuh sama dengan X tengah dikali N tambah 1, dengan N merupakan banyak data ya. Jadi X-nya itu nanti misalkan X-nya X5, jadi mediannya misalkan kita mediannya dapatnya X5 nih, berarti kita lihat nilai X5 itu, data di X5 itu nilainya berapa. Nah, untuk cari data tunggal genap, X-nya mediannya sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2 dengan N sama dengan banyak data juga ya. Lalu yang terakhir ada nilai yang paling sering muncul yaitu modus. Untuk modus merupakan nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Jadi untuk modus data berkelompok itu kita cari menggunakan B, dengan B merupakan tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah 2. Untuk D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lalu untuk D2 nya sendiri itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya dikali dengan K, yaitu panjang kelas. Nah, mungkin itu dari kakak Arini sendiri. Selanjutnya ada ukuran letak dan ukuran penyebaran akan disampaikan oleh rekan kakak, Kak Dede Muhammad. Oke adik-adik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tata letak dan ukuran penyebaran data yang akan dijelaskan oleh kakak Dede. Yang pertama adalah ukuran letak data. Di sini ada 3, yaitu kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak.
Rumusnya itu untuk kuartil data tunggal, KI sama dengan I per 4 dikali N tambah 1. Dimana I-nya itu adalah menunjukkan kuartil ke-1 atau kedua atau ketiga. Ketika adik-adik mencari kuartil kedua, maka I-nya ini kita ganti dengan angka 2. Jadi K2 sama dengan 2 per 4 dikali N tambah 1. Untuk kuartil data berkelompok, rumusnya itu KI sama dengan BB ditambah P dikali I per 4N dikurangi F kapital per F huruf kecil. Untuk keterangannya, I ini yaitu 1 atau 2 atau 3 yang menunjukkan letak kuartil, kemudian I per 4N adalah letak kelas kuartil, kemudian X banyak data, BB adalah batas bawah kelas kuartil, P panjang interval kelas kuartil, kemudian F kapital adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, kemudian F huruf kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Kemudian yang kedua adalah desil. Desil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Rumusnya itu adalah DI sama dengan I per 10 dikali N tambah 1. Ini adalah 1 sampai 9. Jadi yang membedakan antara desil dengan kuartil, kalau kuartil itu I-nya itu 1 sampai 3, kalau desil 1 sampai 9. Dan untuk penyebut ini adalah per 10. Karena desil ini banyak data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Untuk desil data berkelompok, rumusnya yaitu KI sama dengan BB tambah P dikali I per 10N dikurangi F kapital per F huruf kecil. I-nya ini adalah 1 sampai 9, kemudian pembagi itu adalah 10 karena dibagi menjadi 10 bagian yang sangat banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah persentil. Persentil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak. Rumus untuk persentil data tunggal yaitu PI sama dengan I per 100 dikali N tambah 1, dimana I ini adalah 1 sampai 99. Untuk persentil data berkelompok, rumusnya itu adalah PI sama dengan BB ditambah P dikali I per 100N dikurangi F kapital per F huruf kecil. Jadi kalau desil itu I-nya itu adalah 1 sampai 9, kalau persentil I-nya itu adalah 1 sampai 99. Jadi ketika teman-teman mencari persentil ke 99, maka P99 sama dengan BB ditambah P dikali 99 per 100 N. N ini banyak data, di mana F kapital itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil dibagi F huruf kecil, yaitu frekuensi kelas persentil. Kemudian untuk selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Semakin besar jangkauan, maka penyebaran data semakin tinggi. Di mana yang pertama adalah jangkauan, disimbolkan dengan R atau range atau rentangan. Rumus itu adalah nilai terbesar atau X max dikurangi X min, di mana X max ini adalah nilai terbesar, sedangkan X min adalah nilai terkecil. Kemudian ada juga yang kedua adalah jangkauan antar kuartil, disimbolkan dengan H. Rumusnya itu adalah H sama dengan K Q3 dikurangi Q1. Jadi kuartil ke-3 dikurangi kuartil ke-1. Kemudian yang selanjutnya adalah jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil, disimbolkan dengan QD, di mana QD itu sama dengan setengah dari H. H ini adalah jangkauan antar kuartil, sehingga QD sama dengan 1/2 Q3 dikurangi Q1. Kemudian untuk ukuran penyebaran data selanjutnya adalah simpangan rata-rata atau
RS. Rumus dari simpangan rata-rata data tunggal RS sama dengan sigma dari pengurangan XI dikurangi X bar. Jadi setiap data ke I dikurangi nilai rata-rata. Kalau sudah, kita jumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Untuk simpangan rata-rata data berkelompok, rumusnya itu adalah RS sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar atau min per sigma FI. Jadi, ketika kita sudah menjumlahkan setiap data dikurangi dengan nilai rata-rata, kemudian dikalikan dengan frekuensinya, kita jumlahkan semua hasil data tersebut, kemudian kita bagi dengan banyak data. Kemudian ukuran penyebaran data yang saja adalah simpangan baku atau S, di mana rumusnya itu S sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan N kurangi 1. Untuk simpanan baku data berkelompok, rumus itu adalah S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurangi X bar kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N kurangi 1. Kemudian yang selanjutnya adalah ragam atau variansi. Ragam atau variansi atau bisa ditulis dengan S kuadrat itu nilai simpangan baku yang dikuadratkan. Jadi rumusnya ini bisa ditulis untuk data tunggal dari variansi, untuk data tunggal dari rumus variansi adalah S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N kurangi 1. Jadi sama dengan rumus dari simpangan baku untuk data tunggal, namun untuk variasi adalah dikuadratkan sehingga akarnya hilang. Kemudian untuk variasi data berkelompok, S kuadrat sama dengan sigma dari FI dikali XI dikurangi X bar kuadratkan N kurangi 1. Oke adik-adik, cukup itu ya materi yang kakak jelaskan mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran data. Oke adik-adik, mungkin cuma itu yang dapat Kak Arini dan Kak Dila jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan terus berlatih. Ditutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.